Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmat dan hidayah selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Amin. Ya Allah. Para sahabat guru yang hebat dan para mahasiswa calon guru sekolah dasar yang penuh semangat, selamat datang kembali di channel YouTube saya, spesialis pembelajaran di sekolah dasar. Pada seri tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana merencanakan dan mengembangkan pembelajaran inovatif. Ya, para sahabat guru dan para mahasiswa calon guru sekolah dasar, tujuan seri tayangan kali ini yaitu mengenal dan memahami hakikat pembelajaran inovatif. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan merencanakan pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Nah, di antaranya adalah pembelajaran inovatif merupakan salah satu upaya untuk penguatan proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai amanah kurikulum dan undang-undang Diknas Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran di sekolah dasar harus mampu menumbuh kembangkan keterampilan abad 21. Di antaranya adalah PPK, penguatan pendidikan karakter, kemudian literasi, porsi, dan HOTS. Itu beberapa alasan mengapa pembelajaran inovatif di sekolah dasar itu penting. Adapun manfaat pembelajaran inovatif para sahabat guru, di antaranya satu, peserta didik belajar dalam keadaan senang dan tidak tegang atau tidak tertekan. Tentunya dengan harapan kondisi ini bisa meningkatkan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik terlibat aktif dalam belajar. Yang ketiga, memperkuat integritas peserta didik. Yang keempat, peserta didik terbiasa berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran yang biasa dilakukan sebelumnya, yang mengandung unsur kebaharuan dan kemutakhiran sesuai era industri 4.0. Karakteristik pembelajaran inovatif itu adalah adanya kebaharuan dan kemutakhiran dalam kegiatan atau semua komponen perangkat pembelajaran. Bisa diwujudkan dalam bentuk aktivitas belajar peserta didik, bisa diwujudkan dalam bentuk bahan pembelajaran, LKPD, sumber dan media pembelajaran, serta instrumen penilaian. Itu adalah karakteristik pembelajaran inovatif, di mana semua komponen tersebut
ada unsur kebaruan dan kemutakiran disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan era industri 4.0. Indikator pembelajaran inovatif ada beberapa, di antaranya adalah yang paling penting adalah adanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Itu adalah indikator pembelajaran inovatif. Yang kedua, terjadinya proses pengalaman engineering peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, terjadinya proses pengalaman multiliterasi. Multiliterasi diantaranya ada literasi verbal, literasi visual, literasi sains, literasi matematika, dan literasi digital dalam proses pembelajaran. Itu adalah indikator pembelajaran inovatif. Sehingga jika Bapak Ibu guru sekolah dasar yang hebat dalam merencanakan pembelajaran di sekolah dasar belum tampak salah satu atau beberapa indikator tersebut, maka pembelajaran yang kita rencanakan maka belum bisa dikatakan sebagai indikator pembelajaran inovatif. Jika ada salah satu atau salah dua dari indikator tersebut, maka bisa dikatakan pembelajaran kita sudah inovatif. Tentunya tingkat kadar inovasinya ditentukan seberapa jauh kita bisa mampu mengintegrasikan indikator-indikator tersebut dalam proses pembelajaran di sekolah dasar yang kita rencanakan dan kita kembangkan. Kemudian indikator yang berikutnya adalah terjadinya proses pengalaman berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif peserta didik dalam pembelajaran. Tentunya melalui pemecahan masalah atau pemberian tugas proyek pada peserta didik selama proses pembelajaran yang kita rencanakan. Itulah beberapa indikator pembelajaran inovatif. Ada beberapa ragam atau jenis pembelajaran inovatif. Di antaranya adalah pembelajaran dengan pendekatan TPACK atau TPACK. Pembelajaran TPACK itu merupakan singkatan dari T-nya itu adalah technological, P-nya adalah pedagogical, T-nya content, K-nya knowledge. Jadi technological, pedagogical, content knowledge sebagai kerangka dasar integrasi teknologi dalam proses pembelajaran berbasis neuroscience. Dua, ragam pembelajaran inovatif yang kedua menggunakan pendekatan pembelajaran STEAM, STEAM. Ada yang hanya STEM, STEM. S-nya itu adalah sains, T-nya adalah teknologi, E-nya adalah engineering, M-nya adalah matematika. Kalau STEAM ada A-nya, maka sains, teknologi, engineering, art, seni, dan matematika. Ragam yang berikutnya adalah pembelajaran berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill. Pembelajaran berbasis HOTS ini pembelajaran di mana aktivitas pembelajaran memperhitungkan dan memperhatikan pengintegrasian proses-proses berpikir
yang harus dilakukan, yang ditumbuh kembangkan pada siswa melalui berbagai aktivitas atau kegiatan, berpikir kritis, berpikir kreatif, sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21. Identik dengan pembelajaran terpadu, di mana di dalamnya ada proses pengintegrasian dan ada proses menanamkan pada salah satu materi yang kita jadikan fokus pembelajaran. Ada beberapa contoh implementasi pembelajaran inovatif. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran inovatif bisa memanfaatkan berbagai model pembelajaran. Di antaranya bisa menggunakan model PBL, Problem Based Learning, bisa menggunakan model DL, Discovery Learning, dan model PJBL, Project Based Learning. Kita tergantung mau memanfaatkan yang mana untuk jadikan basis atau dasar merencanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, yang harus dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Satu contoh misalnya pembelajaran materi perkembangbiakan generatif. Nah, sebelum contoh sekaligus akan saya sampaikan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh para sahabat guru yang hebat dan para mahasiswa calon guru yang penuh motivasi. Sebelum kita merencanakan dan mengembangkan pembelajaran inovatif, tentunya kita perlu melakukan proses analisis. Di antaranya adalah analisis kurikulum. Ada yang mengatakan analisis kurikulum. Pada hakikatnya analisis kurikulum di sini adalah melakukan analisis terhadap tujuan pembelajaran, kemudian analisis konten atau analisis isi pembelajaran, dan analisis tugas atau task analysis, analisis tugas-tugas pembelajaran. Suatu contoh misalkan, bagaimana kita menggunakan pembelajaran inovatif yang menggunakan pendekatan STEM. Misalkan kita pada saat mau mengajarkan pembelajaran perkembangbiakan generatif, pada hasil analisis indikator tujuan pembelajaran itu kita hasilkan ada beberapa tujuan pembelajaran yang tercantum dalam buku guru. Itu misalkan materi itu pada dasarnya adalah materi siswa kelas 6 sekolah dasar. Kalau kita cermati, di situ ada beberapa tujuan, ada beberapa mata pelajaran atau muatan pelajaran yang terintegrasi dalam tema tersebut. Di antaranya adalah ada materi bahasa Indonesia, ada materi IPA, dan ada materi IPS. Kalau kita menggunakan pembelajaran inovatif, maka kita merencanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Misalkan kita fokus pada hasil tujuan, ternyata kita menemukan
beberapa tugas yang bisa kita gabung, kita integrasikan dalam satu proses pembelajaran. Kita bisa memanfaatkan hasil analisis tujuan. Di situ ada kalau kita melakukan analisis tujuan pembelajaran yang terjaring dalam tema tersebut, dalam proses pembelajaran PB tersebut, ada materi bahasa Indonesia, ada materi bahasa Indonesia, ada materi IPA, dan ada materi IPS. Kalau kita memanfaatkan pendekatan feedback, maka kita ingat lagi, maka indikatornya, kalau kita pembelajaran itu inovatif, maka kita harus mengintegrasikan unsur teknologi dalam proses pembelajaran tersebut. Setelah hasil analisis konten, analisis isi, misalkan materi atau konsep, pemahaman konsep perkembangbiakan generatif itu ternyata sangat abstrak bagi siswa SD. Maka kita membutuhkan sentuhan teknologi. Misalnya kita memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan video animasi pembelajaran materi perkembangbiakan generatif. Dengan sentuhan teknologi tersebut, maka konsep materi perkembangbiakan generatif akan lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Kalau kita menggunakan pendekatan tersebut dan memanfaatkan model DL, maka kita bisa merencanakan dan merancang aktivitas pembelajaran dan tugas pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik. Di antaranya adalah tugas melakukan pembuktian praktik membelah bunga asli untuk mengetahui bagian-bagian bunga yang merupakan alat perkembangbiakan generatif dari bunga tersebut, tumbuhan tersebut. Nah, itu adalah beberapa tugas yang bisa kita kembangkan, kita rencanakan untuk pembelajaran materi tersebut. Nah, para sahabat guru yang hebat, tentunya melalui proses analisis tujuan dan analisis isi serta analisis tugas, maka kita akan menemukan kebutuhan kita. Di antaranya tadi adalah kebutuhan sumber dan media pembelajaran yang sekiranya bisa meningkatkan pemahaman dengan memanfaatkan teknologi, yaitu tadi video animasi perkembangbiakan generatif. Di samping itu kita juga akan menemukan kebutuhan. Oh, berarti nanti kita butuh LKPD, kemudian kita membutuhkan lembar penyerta LK yang mendampingi peserta didik pada saat mengamati video dan mengamati bunga asli pada saat praktik membelah bunga. Itu salah satu contoh. Masih banyak contoh yang lain, Bapak Ibu guru yang hebat di sekolah dasar, yang sebetulnya dengan sederhana, cukup sederhana, tapi kita tetap bisa memanfaatkan teknologi maupun unsur yang lainnya dalam pengembangan dan perencanaan
pembelajaran inovatif. Bagaimana kalau pendekatan STEM? Nah, misalnya pada pendekatan STEM yang kita gunakan ada materi pada sekolah dasar yaitu pada matematika itu ada materi ya, para sahabat guru sekolah dasar yang hebat, bagaimana contoh implementasi pendekatan STEM pada proses pembelajaran inovatif, misalkan pada materi matematika itu ada materi debit air, di mana di dalam materi tersebut mencari hubungan antara kecepatan aliran air, kemudian jarak dan waktu. Maka di mana letak sainnya? Sainnya adalah diantaranya adalah salah satunya adalah konsep debit itu, yaitu kecepatan aliran air setiap satuan waktu. Itu konsep sainnya. Konsep matematikanya bagaimana? Konsep matematikanya adalah hubungan antar nilai atau bilangan yang terdapat pada hasil pengukuran jarak dan waktu. Di mana letak pemanfaatan teknologinya? Teknologinya pada saat siswa diminta untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan stopwatch digital ataupun stopwatch yang ada di dalam fasilitas aplikasi HP, maka itu berarti kita sudah mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan salam sehat. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba, tanpa mencoba praktik mengembangkan, merencanakan pembelajaran inovatif, maka kita tidak akan mengetahui kesulitan dan kelemahan bagaimana merencanakan proses pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.